perselisihan antara Bapak Aidil selaku kontraktor dengan Ibu Silva selaku pemilik perusahaan pengembangan properti, di mana Bapak Aidil menuntut Ibu Silva atas perbuatan yang melanggar kontrak. Mendengar hal itu, Ibu Silva spontan tidak setuju dengan tuntutan yang dilontarkan oleh Bapak Aidil. Maka mereka membawa kasus ini ke jalur arbitrase. Bagaimana permasalahan ini akan terselesaikan? Apakah para pihak merasa puas atau malah bertolak belakang dengan keputusan arbitrase tersebut? Mari kita saksikan drama arbitrase sengketa pembangunan mal antara PT Konstruksi Maju dan PT Properti Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Profesor Dr. Miftahul Azhari, SHMU. Saya di sini ditunjuk oleh Bani untuk menjadi mediator pada persengketaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kami sudah pelajari dokumen-dokumen yang Bapak dan Ibu kumpulkan ke Bani. Karena itu kami tahu bahwasanya Bapak dan Ibu ini sama-sama Palembang, ya. Jadi biar mediasi kita berjalan dengan lancar dan tidak tegang, jadi kita pakai bahasa Palembang bae, dak Pak? Apa Pak ya? Apa ya? Jadi Bapak sama Ibu, menurut dokumen yang saya baca, dapat saya simpulkan Pak, bahwasanya Bapak Aidil ini sebagai uang yang punya sekaligus pimpinan daripada PT Konstruksi Maju mengklaim bahwasanya dia sudah melakukan pembuatan mall yang Ibu pesan ke Bapak ini sebanyak 80%. Tapi sampai saat ini mangkrak. Karena menurut Bapak Aidil ini Ibu belum membayar tagihan ketiga senilai 5 miliar sesuai dengan kontrak yang Bapak sama Ibu buat sebelumnya. Sehingga Bapak Aidil ini tidak bisa beli bahan-bahan untuk bangunan, sama tidak bisa bayar uang dia, pegawai-pegawai dia. Dengan itu, pada kesempatan ini kita sama-sama terbuka, ya. Jadi sekarang kami minta pembelaan dari Bu Silva. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi? Silakan Ibu. Menurut kami, pembangunan yang dibuat oleh Bapak Aidil baru 70% dan sesuai juga dengan kesepakatan. Baru 70% dan tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak itu. Tapi Ibu mengiyakan bahwasanya Ibu belum membayar sampai saat ini. Ya, betul. Bapak ini ada tanggapan? Ada Pak. Silakan. Ibu Silva ini telah mengirimkan dosen kepada saya Pak, sehingga klien saya tidak bisa membangun Pak, karena dia telah mengirimkan dosen. Jadi Bu Silva ini telat mengirimkan desain bangunan itu, sehingga Bapak sebagai pimpinan dari PT Bapak ini tidak bisa melanjutkan pembangunan itu, tidak bisa ngomong Bapak itu lanjutin kalau dapat desain. Jadi bingung nak buat apa ini? Apa roh Sekarang saya ini Bapak Aidil sama Ibu Silva, kita buat kesepakatan baru yang isinya Ibu Silva tetap membayar tagihan ketiga sebesar 5 miliar, akan tetapi tenggat waktunya kita panjangi sampai 6 bulan dari bulan ini. Sekarang saya tanya sama Bapak Aidil, Bapak Aidil setuju atau tidak? Setuju Pak? Setuju Bu Silva? Aku tidak setuju Pak, menanggungan sedia wakil di oleh pembangunan masih 70%. Enggak Pak, kalau Ibu Silva setuju bahwa Silva ini arbitrase. Dikarenakan mediasi tidak berhasil, maka perkara ini dibawa ke persidangan arbitrase. Sidang Perdata nomor 10/ARB/2024 antara Konstruksi Maju sebagai pemohon melawan Properti Jaya sebagai termohon. Sidang pada hari ini dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Pihak pemohon hari ini dalam keadaan sehat. Sehat Pak. Pihak termohon hari ini dalam keadaan sehat. Sehat Pak. Baik, pihak pemohon dihadiri oleh siapa saja? Dihadiri oleh Ibu Despita Rahayana sebagai kuasa hukum saya Pak. Baik, pihak termohon dihadiri oleh siapa saja? Bersama Ibu Mira SHMH selaku kuasa hukum saya. Baik,
Oleh karena ini adalah sidang pertama kita, maka dari itu arbiter harus memeriksa terlebih dahulu terkait dengan kelengkapan dan identitas para pihak. Pada kuasa hukum pemohon, silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitasnya. Baik, silakan teman. Pada kuasa hukum termohon, silakan maju ke depan untuk menunjukkan identitasnya. Baik, silakan duduk kembali. Identitas dari para pihak telah kita periksa. Dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu agenda pembacaan argumentasi dan jawaban dari para pihak. Baik, pada kuasa hukum pemohon, apakah sudah siap dengan argumentasinya? Siap, Pak. Baik, silakan bacakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Arbiter. Jadi klien saya dari PT Konstruksi Maju telah menyelesaikan pembangunan sekitar 80% sesuai dengan kontrak kerjasama dengan PT Properti Jaya. Namun pembayaran termin ketiga sebesar 5 miliar yang dijadwalkan untuk September belum juga diterima hingga saat ini. Nah, keterlambatan ini mengganggu pada cash flow perusahaan kami yang mengakibatkan penundaan pemberian material serta pembayaran pada tenaga kerja kami. Ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, silakan Pak. Kami hanya meminta keadilan Pak atas klien kami karena klien kami dicabut oleh luar. Cukup Pak. Terima kasih Pak. Baik. Pada kuasa hukum termohon, apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap, Bapak. Baik, silakan bacakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Arbiter. Klien kami tidak menolak atas adanya keterlambatan pembayaran, tapi hal ini terjadi dikarenakan pihak pemohon tidak memenuhi target pengerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam kontrak ada klausul bahwasanya pembayaran bergantung pada progres proyek dan bukti menunjukkan bahwa hanya 70% pengerjaan ini selesai, bukan 80% seperti yang diklaim oleh pihak pemohon. Baik. Ada tambahan? Ada Bapak. Baik, silakan Ibu. Kami juga telah mengajukan audit terhadap proyek ini untuk memastikan transparansi. Namun pihak pemohon belum ada tanggapannya, Pak. Cukup ya, Bu? Baik, pada pihak pemohon, apakah masih ada yang disampaikan? Pihak termohon bagaimana? Cukup, Pak. Baik. Untuk sidang selanjutnya, Baik, agenda selanjutnya akan dilaksanakan minggu berikutnya pada tanggal 18 Desember 2024. Baik. Oleh karena para pihak sudah cukup untuk penjelasannya, maka sidang pada hari ini kita tunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 18 Desember 2024. Kami perintahkan kepada para pihak untuk hadir di sidang yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali, karena panggilan ini merupakan panggilan yang resmi. Dengan demikian, sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Baik, pada pihak pemohon, apakah masih ada saksi yang lain yang akan dihadirkan? Baik. Pada pihak termohon, apakah saksinya sudah siap? Siap, Pak. Sudah hadir di persidangan? Sudah. Baik. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan? 1. Baik. Kepada saksi pihak termohon, silakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Ibu, hari ini dalam keadaan sehat? Baik, sebelumnya Ibu silakan maju ke depan terlebih dahulu untuk menunjukkan kartu identitasnya. Baik, silakan duduk kembali. Namanya siapa, Bu? Nabila Sekian Marani. Baik, pekerjaan? Saya sebagai Kepala Divisi Keuangan di PT Properti Jaya. Baik, agamanya apa? Islam. Sebelum Ibu memberikan kesaksian di persidangan, Ibu harus disumpah terlebih dahulu ya. Apakah bersedia? Bersedia. Baik, silakan berdiri. Ikuti lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, kepada Ibu Nabila, tadi Ibu Nabila telah menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah sebagai kepala divisi keuangan, benar Bu? Baik. Coba Ibu jelaskan, mengapa alasan keterlambatan pembayaran ini Bu? Baik, terima kasih Bapak. Kami telah mengalokasikan dana, tetapi pembayaran ditunda karena laporan dari pihak pemohon tidak sesuai dengan inspeksi program lapangan. Pak, semua itu tidak benar, Pak. Semua dokumen Kuasa pembayaran hukum pemohon harap
saksi menjelaskan kesaksian terlebih dahulu, nanti ada kesempatan buat kuasa hukum pemohon untuk bertanya, mengerti? Baik, saksi silakan dilanjutkan. Selain itu Pak, pihak pemohon juga belum menyerahkan tagihan secara lengkap. Baik. Cukup. Ya, termohon, ada yang ingin ditanyakan? Pada pihak pemohon, silakan untuk membantah. Baik Pak. Semua yang dikatakan saudari saksi ini tidak benar Pak. Seluruh dokumen pembayaran telah kita berikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dan ini adalah salinan kontrak kerjasama dan bukti seluruh keuangan pada perusahaan kami Pak. Atau mungkin saudari saksi ini hanya memberikan kesaksian yang palsu. Ibu Deswita Rahayu, saya berbicara sesuai fakta dan data dan saya tidak akan mengurangi atau melebih-lebihkan. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, pada Ibu saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan, Bu? Cukup. Baik, terima kasih Ibu atas kesaksiannya. Silakan Ibu ambil kartu identitasnya di depan dan silakan Ibu dapat meninggalkan ruang sidang. Pada kuasa hukum termohon, apakah masih ada saksi lain yang akan dihadirkan? Saksi kami rasa cukup Bapak, tetapi kami telah bersepakat untuk menghadirkan pengamat ahli konstruksi pada persidangan. Baik, apakah sudah hadir di persidangan? Sudah Pak. Baik. Pada ahli, silakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Bapak hari ini dalam keadaan sehat, Pak? Baik Bapak, dalam keadaan sehat. Baik, sebelumnya silakan Bapak maju ke depan terlebih dahulu untuk menunjukkan kartu identitas beserta CV-nya. Silakan duduk kembali. Atas nama saya Bapak. Atas nama Muhammad Rifaldi Caniago STMT Pak. Baik, pekerjaannya Pak? Baik, pekerjaan saya selaku dosen di ITB Bapak. Agama? Agama Islam. Baik. Bapak sebelum memberikan keahliannya di persidangan, Bapak harus disumpah terlebih dahulu ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Bapak. Baik, silakan berdiri. Ikuti lafaz yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Silakan duduk kembali, Pak. Bapak telah disumpah, silakan Bapak berikan keterangan dan keahliannya sesuai dengan apa yang Bapak ketahui, mengerti? Mengerti? Baik. Coba jelaskan keahliannya, Pak. Nah, Bapak, keahlian saya ini sudah selama 30 tahun menjalani ahli konstruksi di dalam bidang tersebut. Baik. Bapak, setelah mempelajari perkara ini, kami ingin tahu pendapat Bapak mengenai perkara ini seperti apa, Pak. Coba Bapak bisa jelaskan. Setelah saya mempelajari dokumen-dokumen tersebut Bapak dan melihat informasi secara langsung bahwasanya kedua belah pihak sama-sama memiliki tanggung jawab yang sepenuhnya belum terselesaikan. Nah, baik itu pihak kontraktor terhambat di dalam pengembangan Pak. Cukup mungkin itu saja. Pada kuasa hukum termohon, ada yang disampaikan? Cukup Pak. Pada pemohon bagaimana? Pada Bapak sendiri, apakah masih ada, Pak? Baik Bapak, izin menambahi sedikit. Baik, silakan. Setelah saya terjun langsung, kemarin saya melihat bahwasannya di antara kedua belah pihak itu 75% bahwasannya gedung tersebut baru jadi. Seperti contoh ada beberapa yang kurang, seperti marmer tersebut sepenuhnya belum terselesaikan. Itu saja Bapak. Baik, cukup, Pak ya. Pada Bapak sendiri, Bapak Rifaldi, terima kasih Bapak atas keahlian dan kesaksiannya di persidangan. Silakan Bapak ambil kembali kartu identitas beserta CV-nya dan silakan Bapak dapat meninggalkan ruang sidang. Ya, pemohon, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Sehat Pak. Yang termohon bagaimana? Sehat Pak. Sesuai dengan agenda kita sebelumnya, maka hari ini adalah pembacaan putusan yang akan dibacakan langsung oleh arbiter pada para pihak untuk didengar dan disimak dengan baik-baik. Berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan, kami memutuskan 1. Tergugat wajib membayar 3,5 miliar dalam waktu 14 hari untuk mendukung pelancaran proyek. 2. Penggugat harus memastikan laporan progres sesuai inspeksi yang disepakati kedua pihak. 3. Jika ada keterlambatan atau pelanggaran di
masa mendatang denda akan diberlakukan sesuai kontrak. Bagaimana pihak pemohon? Apakah keberatan dengan putusan ini? Tidak, Pak. Pihak termohon bagaimana? Tidak. Baik. Dengan dibacakannya putusan pada hari ini, maka sidang perkara nomor 10 tahun 2024 dinyatakan selesai dan ditutup. Kepada para pihak, silakan bersalaman terlebih dahulu. Setelah dibacakannya keputusan oleh arbiter, maka para pihak merasa setuju dengan keputusan tersebut. Dengan demikian, perkara nomor 10 tahun 2024 selesai. Sekian dan terima kasih.